Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Mudah-mudahan kabar antum, kabar kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran Saqofah Fikih. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, dulu kita doa wahid isnin salasa du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala, Innad dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Ya, sudah berdoa, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan di dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di tema yang sama, yakni tentang sholat. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu Ustaz hendak bertanya kepada antum semua. Tahukah antum siapakah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat? Siapa? Ya, benar sekali, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh dan solihah, sholat yang kita kerjakan 5 waktu di dalam sehari semalam itu merupakan cara kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aturan ataupun ketentuan di dalam sholat itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Jadi semua ketentuan ataupun aturan di dalam sholat itu bersumber dari Allah, baik itu jumlah sholat itu sendiri sehari semalam 5 waktu, kemudian jumlah rakaat di setiap masing-masing sholat, kemudian cara mengerjakan sholat itu sendiri, kemudian terkait waktu pelaksanaan sholat. Nah, terkait waktu pelaksanaan sholat ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat penggalan ayat Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, artinya ketentuan pelaksanaan waktu sholat sudah Allah tentukan. Baik itu sholat subuh sudah ada waktunya, sholat zuhur sudah ada waktunya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya sudah Allah tentukan terkait waktu pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi semua aturan, ketentuan di dalam sholat itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh merubah terkait ketentuan yang bersumber dari Allah. Kalau kita merubahnya, maka kita akan berdosa ataupun meninggalkannya. Contohnya, ketentuan Allah terkait jumlah sholat itu sendiri. Yakni sholat sehari semalam ada 5 waktu. Nah, kalau kita meninggalkan ketentuan dari Allah ini, misalkan kita tidak melaksanakan sholat subuh, kira-kira kita berdosa enggak? Tentu berdosa, karena sholat sehari semalam itu ada 5 waktu. Kalau kita mengurangi 5 waktu menjadi 4, misalkan kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka kita akan berdosa, karena sholat 5 waktu itu sudah merupakan ketentuan ataupun aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah selayaknya wajib melaksanakan sholat 5 waktu di dalam sehari semalam. Kalau tidak, kita sama saja melanggar yang sudah Allah tentukan, yang sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh dan solihah, jadi jangan sampai ketika kita sudah mengetahui aturan ataupun ketentuan di dalam sholat, yakni semuanya bersumber dari Allah, kita tidak boleh melanggarnya.
Misalkan tadi terkait pelaksanaan sholat, jika kita sudah mengetahui terkait jumlah sholat sehari semalam ada 5 waktu, maka kita harus mentaatinya, tidak boleh kita meninggalkannya. Kemudian jika kita mengetahui terkait jumlah rakaat sholat, bahwasanya sholat subuh itu ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, kita harus mengerjakan sesuai dengan yang Allah tentukan. Tidak boleh kita merubahnya ataupun meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya maka kita akan berdosa. Kemudian jika kita mengetahui ketentuan Allah terkait tata cara sholat yang baik, yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Rasul, maka kita juga harus mentaati aturan tersebut, yakni dengan melaksanakan tata cara sholat sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan. Karena Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi sholat kita caranya harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Kemudian jika kita mengetahui terkait pelaksanaan waktu sholat, bahwasanya sholat subuh itu jam sekian, maka kita harus melaksanakan sesuai dengan yang Allah tentukan, tidak boleh melebihi dengan yang sudah Allah tentukan. Kemudian misalkan lagi sholat zuhur, kita sudah mengetahui sholat zuhur waktunya jam sekian, misalkan jam 12. Nah, jangan sampai kita melanggar ataupun meninggalkan aturan Allah, ya. Kita melaksanakan sholat zuhur tidak sesuai dengan waktu yang Allah sudah tentukan. Seharusnya sholat zuhur jam 12, kita mengerjakannya malah jam 4. Kita meninggal, artinya kita mengulur-ngulur waktu. Nah, itu juga tidak baik. Kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan yang waktu yang Allah tentukan di dalam Al-Quran. Jadi artinya jika kita sudah mengetahui semua ketentuan di dalam sholat, maka kita sebagai seorang muslim harus mematuhi, harus mentaati perintah Allah, karena aturan sholat itu sudah bersumber dari Allah. Maka kita wajib mentaati semua aturan sholat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mentaati semua ketentuan ataupun aturan yang bersumber dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama para sahabat, para tabi'in, dan yang paling utama ya ini menginginkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah materi kita hari ini. Tugas antum seperti biasa mencatat poin-poin yang sudah Ustadz sampaikan. Insya Allah untuk pekan depan kita akan adakan latihan 2 Saqofah Fikih. Jangan lupa untuk belajar ya, solih-solihah. Nah, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.